Untuk Kim Plus diprediksi memiliki amunisi kekuatan tambahan dari partai non-pengusung Prabowo Gibran. Wacana pembentukan Kim Plus ini awalnya disampaikan oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Waduh, Pak Anies Saya dengarkan. nggak tahu. Saya kira Mas Ganjar udah menjawab ya. Dari survei juga nggak lewat 50%. Jadi ya pasti ditimbang-timbang, kecuali Mas Anies surveinya di atas 50% gitu, seperti Airin di Banten misalnya. Berarti kalau andai kan PKS, PKB, Nasdem masuk ke Kim, Pak Anies gimana nasibnya? Selamat datang di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP React Politik. Kayaknya pilkada rasa pilpres akan segera kita icipi. Kenapa saya bilang pilkada rasa pilpres? Karena ternyata koalisi-koalisi partai-partai dalam kamar-kamar 3 kamar kemarin masih akan terasa sampai nanti pilkada. Kita sekarang mungkin akan membandingkan koalisi Indonesia Maju sebagai koalisi yang menang dengan koalisi-koalisi yang lain sebagai pendukung dari calon-calon yang kalah di Pilpres kemarin. Calon yang kalah dari 03 dan 01. Mungkin mereka akan bersatu gitu ya. Nah, ini ada istilah lagi, ternyata koalisi Indonesia Maju juga membuka peluang bagi partai-partai yang dulu berseberangan di Pilpres untuk bisa kerjasama. Dan koalisi ini disebut atau dinamai dengan Kim Plus. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM berencana membuat Kim Plus untuk kepentingan Pilkada 2024 di 3 daerah. KIM sendiri awalnya merupakan koalisi yang terdiri dari sejumlah partai pendukung Prabowo Gibran, macam Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Gelora, hingga Prima. Untuk Kim Plus diprediksi memiliki amunisi kekuatan tambahan dari partai non-pengusung Prabowo Gibran. Wacana pembentukan Kim Plus ini awalnya disampaikan oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut Kim Plus akan debut di 3 pilkada Pulau Jawa, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Meski begitu, Dasko belum membocorkan nih partai mana yang akan bergabung dalam Kim Plus. Dia hanya bilang bahwa akan ada kejutan. Kira-kira partai mana yang akan bergabung dalam Kim Plus? Apakah PKB, PKS, atau Nasdem? Atau mungkin PDIP? Menurut kalian, partai mana yang akan tergiur gabung Kim Plus? Untuk Kim Plus diprediksi memiliki amunisi kekuatan tambahan dari partai non-pengusung Prabowo Gibran. Wacana pembentukan Kim Plus ini awalnya disampaikan oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut Kim Plus akan debut di 3 pilkada Pulau Jawa, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Meski begitu, Dasko belum membocorkan nih partai mana yang akan bergabung dalam Kim Plus. Dia hanya bilang bahwa akan ada kejutan. Kira-kira partai mana yang akan bergabung dalam Kim Plus? Apakah PKB, PKS, atau Nasdem? Atau mungkin PDIP? Menurut kalian, partai mana yang akan tergiur gabung Kim Plus? Kalau menurut saya sih semua partai akan tergiur untuk gabung dengan koalisi pemerintah. Karena itu akan sangat manis sekali dan strategis dari segi posisi ya. Karena untuk partai-partai yang tidak terlatih oposisi, macam PKB, itu pasti akan sulit bertahan di situasi yang tidak menguntungkan, gak ada kerjaan, tidak menjabat apapun. Ngapain dong kan gitu ya, bingung kan. Jadi pasti akan sangat tertarik partai-partai itu, kecuali PDIP. PDIP motifnya beda. PDIP lebih karena sakit hati aja. Marahnya tuh gak habis-habis. Api marah itu akan sulit padam untuk beberapa tahun ke depan mungkin ya. Oke, Kim Plus menarik sih. Tapi sudah bisa tergambar sih bagaimana Sumatera Utara juga sudah mulai gemuk ya kan. Dan kabarnya PKS juga tertarik untuk mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara. Tuh, ya kan. Padahal Kim Plus tadi mau diuji coba di Jakarta, mana tadi? Jawa Tengah, dan Sumut tidak disebut gitu. Kenapa PKS tiba-tiba di Sumut mau dukung Bobi? Ini juga kita pikir akan sedikit banyak bikin PDIP ketar-ketir gitu. Tapi apakah benar nanti di Jakarta Kim Plus ini akan melawan kota kosong karena PDIP pun tidak cukup kursi untuk maju sendiri? Wow. Saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin 1 calon pun,
mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, Oke. tidak akan pernah berani melakukan 1 lawan kotak kosong. Oke. Kenapa nih Pak? Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh, bikin list nggak sesuai, tentu lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lawan kotak kosong akan dipermalukan mungkin. Pak, kan dari Akan habis nanti. dari Pak Anies. Nah itu kan artinya Kim Plusnya luar biasa dong. Saya kira ini luar biasa kan, karena hitungan orang waktu itu katanya saya nggak tahu lah. Calon Gerindra nggak mungkin menang di Jabar kalau ada RK nih. Tapi kalau sekarang RK ditarik, berarti calon Gerindra bisa menang. Saya nggak tahu bargainingnya seperti apa. Mungkin di Jakartanya kasih ke Golkar atau kasih ke siapa gitu loh. Bagi kami sih yang penting itu tadi kan, kami ini politisi edukator. Bung Karno, Bu Mega, semua ada politisi edukator. Oke, itu klaim mereka ya. Politisi edukator yang punya mungkin tugas selain menjadi politisi adalah sebagai pendidik politik gitu mungkin ya kan. Cuman kita lihat juga tidak sedikit dari kader-kader PDIP yang bermasalah juga ya kan. Tidak bisa kita hindari soal itu kan gitu ya. Cuman di satu sisi kalau Kim Plus dikdaya itu, kita jadi bertanya-tanya, bagaimana kabar Anies Baswedan kan gitu. Setelah kalah di Pilpres kan Jakarta jadi pelabuhan selanjutnya yang harus dia raih gitu. Masa iya presiden gak dapet, gubernur Jakarta gak dapet juga. Gimana dong? Sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Waduh, Pak Anies Saya dengarkan. nggak tahu. Saya kira Mas Ganjar udah menjawab ya. Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu, kayak saya ini kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah, saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, gue nggak tahu juga kan. Kalau politik kan. Kalau itu bukan cuman Ahok mewakili suara PDIP ya. Itu ada suara kepuasan pribadi gitu. Jadi ketika partainya dulu itu sempat ada ide buat mengusung Mas Anies dengan Puan Maharani mengatakan, Pak Anies boleh juga. Wah gitu kan. Itu Ahok udah ketar-ketir. Waduh jangan dong. Anies kan sama saya gak akur gitu. Nah sekarang ketika sudah mulai terombang-ambing ya kan. Suara Anies jadi tidak dipertimbangkan nomor 1, ya mungkin nomor 2, tapi nomor 1-nya PDIP sudah mungkin menggodok nama lain gitu ya. Ahok ini sedikit bisa lantang berkata gitu. Sulit bagi PDIP untuk mendukung Anies. Aduh, itu agak sedikit ini sumringah gitu. Karena memang secara suasana batin Ahok itu akan sulit sekali, sangat sulit sekali banget untuk begini sama Anies Baswedan. Karena secara historis, secara sejarah memang perseteruan dari dua orang ini emang cukup sengit gitu dan tidak mungkin bisa kita lupakan ya kan. Sampai-sampai Anies Baswedan tuh nggak tahu ya, dia tuh kepleset lidah atau gimana. Cuman saya nggak percaya kepleset lidah. Anies itu kan paling pinter ngomong ya kan. Jadi tidak mungkin kepleset lidah. Kalimatnya itu begini. Itu situasinya sedang dia ditanya wartawan ketika dia diumumkan menang Pilkada Jakarta, gubernur gitu ya. Dia bilang ini adalah kemenangan pribumi. Waduh. Itu yang membuat Ahok marah besar. Apakah kalimat itu menunjuk bahwa Ahok adalah bukan pribumi? Jadi ketika Anies yang menang maka kekuasaan kembali ke pangkuan pribumi. Wah itu sangat dibenci oleh Ahok. Bahkan di satu podcast Ahok bilang saya dan Anies Baswedan tidak akan pernah bersatu ya kan. Karena yang itu penghinaan sekali menurut Ahok begitu. Yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika
Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Wakanda nomor Indonesia. Saya tahu sih video yang terakhir waktu itu. Aduh, itu saya deg juga ngelihat video itu. Ketika Anies Baswedan menggunakan situasi berduka meninggalnya seseorang untuk narasi kampanye. Narasi kampanyenya jelas menyerang Prabowo Subianto. Ya kan? Karena dia mengangkat ada seseorang yang meninggal karena satu dan lain hal yang ada hubungannya dengan hasil pilpres gitu ya atau gimana, yang dia serta-merta juga Anies Baswedan menyebut nama Prabowo Subianto. Ya kekurangan bahan kampanye atau seperti apa kan gitu pertanyaannya waktu itu. Saya deg juga sih gitu. Kenapa suasana berduka justru dipakai untuk kampanye? Kayak Andi F.No-nya mungkin tepat ya, Anda itu berbahaya sekali. Kalau per hari ini sih nggak kaget kalau kemudian partai politik turun naik ke Mas Anies ya. Karena kan dari survei juga nggak lewat 50%. Jadi ya pasti ditimbang-timbang, kecuali Mas Anies surveinya di atas 50% gitu, seperti Airin di Banten misalnya, atau Ridwan Kamil di Jawa Barat, itu firm itu, atau misalnya Khofifah gitu Jawa Timur. Tapi kalau belum 50% ya pasti akan turun naik juga partai politik. Tapi kondisi Mas Anies memang tidak ideal dalam sebuah situasi yang saya mengatakannya demokrasi siasat gitu. Karena apa yang diputuskan hari ini dipertimbangkan juga untuk 2029. Saya dari awal meyakini kalaupun Anies Baswedan bisa maju ke perhelatan Pilgub Jakarta, yaitu mestinya dari Koalisi Indonesia Maju dan dicalonkan. Anies dari Kim gitu? Iya, itu hanya bisa terjadi memang kalau Anies Baswedan ada perjanjian tertentu dengan Kim. Nah, kemudian yang kedua, memang Anies Baswedan harus berharap pada PDI Perjuangan dan PKS sih. So, masalahnya kan menyatukan dua partai ini juga susah. Iya. Karena PDIP dan PKS itu memang dua kutub yang berbeda gitu. Kita ingat bener dulu beberapa minggu yang lalu gitu ya, ketika ada isu PDIP berkenan untuk mendukung Anies dan itu memaksa mereka mau gak mau harus masuk berjabat tangan dengan PKS gitu ya.
Itu Ciko Hakim mengatakan, ya memang benar di akar rumput kami ada pergolakan. Jelas lah bagaimana dua kutub yang berbeda tiba-tiba salaman gitu, pasti ada penolakan di bawah gitu ya. Itu pengakuan mereka sendiri loh. Udah pernah lihat calon presiden gagal maju calon gubernur gak, Dek? Oh. Belum? Jangan ya, Dek ya. Kan Nasdem PKS tentu berhitung apa keuntungan mereka mengusung Anies Baswedan. Sementara pada saat yang bersama ada tawaran-tawaran surga dari Kim. Oleh karena itu kita tinggal uji apakah cintanya Nasdem, cintanya PKS kepada Anies Baswedan cinta buta ataukah cinta yang ada syaratnya. Kalau cinta buta tentu apapun godaan yang muncul dari luar ada dari Kim, ya tutup mata. Tapi kalau kemudian ini cintanya adalah ada syaratnya, kalau ada godaan yang jauh lebih menggiurkan datang ke Nasdem, datang ke PKS, dia akan goyang-goyang itu politiknya. Aduh, berat jadi Pak Anies ini kawan-kawan. Kemarin gagal di Pilpres ya kan. Sekarang kemungkinan gagal juga ini pencalonannya jadi gubernur DKI Jakarta nih. Padahal belum jadi calon loh, masih bakal calon. Udah bisa jadi terancam gagal juga ini. Ini sudah santer gitu. Terdengar kawan-kawan ya. Katanya Kang Ridwan Kamil ya kayaknya maju di Pilgub DKI Jakarta diusung oleh Kim Plus. Uy. Ya kan koalisi Indonesia Maju Plus. Berarti akan ada partai yang masuk lagi ke Kim. Ya antara Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PKB. Loh, berarti kalau andai kan PKS, PKB, Nasdem masuk ke Kim, loh Pak Anies gimana nasibnya? Kalau kata Bang Adi Praitno, analis politik, Partai Nasdem dan Partai PKS semua sekarang sedang berhitung apa keuntungan mereka mendukung Pak Anies, mengusung Pak Anies. Apa keuntungannya? Coba jawab dulu, bantu. Kalau menurut kalian seperti apa? Apa keuntungan dari partai-partai ini di luar Koalisi Indonesia Maju tentu saja mengusung atau mendukung Anies Baswedan? Apa keuntungannya? Coba menurut kalian apa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya gini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.